Jadi saya harus kembalikan lagi. Bisa nggak tadi dijawab data itu? Yang mana? Yang tadi ada yang itu 1.642, setelah yang dirilis 2.000. Oh, perbedaan Jadi data juga tersebut. tadi. Oke, boleh dimunculkan lagi grafik kesimpulan dan putusan dari Persepi sebagai gambaran bagi pemirsa. Sebetulnya yang dimaksud dua dataset data raw yang berbeda, itu yang mana? Mungkin Mas Firly bisa sambil menjelaskan ya. Letak kesalahan, dianggap letak kesalahan dari poltreking itu di bagian mana? Di poin berikutnya di nomor 3, dua dataset yang berbeda itu apakah karena satunya 1.652, tapi yang dirilis ke publik jumlah respondennya 2.000. Nah ini dia, apakah ini Mas Philip letak kesalahannya? Ya, jadi begini, saya hadir dalam pemeriksaan untuk LSI dan juga untuk poltreking. Jadi ini obrolan kita dengan Mas Duri ini sama-sama tahu. Jadi ceritanya begini, untuk pemanggilan kami menggunakan indikator yang sama, baik untuk poltreking maupun LSI. Kita nggak mencari siapa yang benar nih dalam konteks yang menang, yang akan menang siapa enggak. Kami concern tentang kalau metodologi sama, dilakukan di waktu yang sama, hasilnya bertolak belakang, kita harus cari tahu apa yang menyebabkan sumber-sumber perbedaan ini. Maka itu kami minta 6 item kepada LSI dan kepada poltreking untuk diserahkan kepada kita, antara lain tadi dataset, kuesioner, catatan-catatan terkait misalnya penggantian responden dan seterusnya lengkap yang kita minta. Kedua lembaga ini menyerahkan sebelum waktu pemanggilan. Nah, dalam kasus poltreking mungkin bisa saya sampaikan dan udah berulang kali disampaikan dalam Dewan Etik. Mestinya teman-teman poltreking tahu apa yang dimaksud dengan dua dataset berbeda ini. Yang pertama dikirim adalah data berisi 2.000 responden, ya kan? Tetapi dalam investigasi oleh Dewan Etik, ternyata data yang available di dalam itu, di antara yang 2.000 itu hanya 1.652 tadi. Sisanya? Itu yang kita tanya kepada teman-teman di poltreking. Disampaikan oleh teman-teman poltreking karena mereka menggunakan teknologi, yaitu gadget dan lain-lain, data terletak di server. Jadi yang di-download adalah data yang sudah bersih kena filter dari server, begitu kan ya. Sehingga yang bisa dianalisis ada 1.652. Ada 300-an yang tidak valid datanya? Kesimpulannya begitu. Kemudian ditanya oleh Dewan Etik, dan kemudian kami beri kesempatan. Saya yang menyampaikan, dah begini aja. Tolong diambil data yang dari server itu, yang asli 2.000. Karena yang diumumkan ke publik 2.000. Ya. Tapi ternyata datanya 1.652. Jadi tolong dicari, diambil datanya yang dari server. Jawaban teman-teman poltreking adalah itu ada di server karena bekerja sama dengan vendor, surveinya sudah selesai, sudah ditutup, datanya nggak bisa diakses lagi, hilang, ya kan? Akhirnya kita minta tolong dibuatkan jawaban tertulis untuk diperiksa lagi oleh Dewan Etik, apakah penjelasan tertulisnya bisa diterima, artinya memenuhi syarat-syarat SOP. Nah, Dewan Etik menyimpulkan bahwa penjelasan tertulis tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Karena itu kita mengundang lagi teman-teman poltreking. Yang kali kedua lewat Zoom. Lewat Zoom dihadiri oleh Mas Duri dan dihadiri oleh seluruh Dewan Etik. Juga saya kebetulan waktu itu lagi di luar negeri tapi ikut lewat Zoom. Baik. Ternyata data yang diminta dari server itu belum tersedia juga. Ya kan? Dan kemudian jawabannya adalah vendor sudah menutup dan seterusnya. Akibatnya teman-teman Dewan Etik menyatakan bahwa ini harus diambil keputusan. Karena itu keluarlah keputusan. Nah, masalahnya berarti dua data yang berbeda itu yang dimaksud yang mana tuh Mas Philip? Ketika keputusan sudah dibuat, teman-teman poltreking menghubungi bahwa ini datanya ada. Ya kan? Data yang 2.000 dari server berhasil di-retract dari server yang mereka gunakan. Dan kemudian kita periksa lah. Ya kan? Data yang 2.000 itu ternyata ini yang ada perbedaan-perbedaan unik. Karena logika dari teman-teman Dewan Etik, data yang asli dari server mestinya ibaratnya nih lebih kotor karena itu yang raw sekali gitu kan, yang sudah dikena filter seperti penjelasan teman-teman poltreking, artinya mungkin datanya nggak bersih dan lain-lain, adalah yang 1.652. Berarti ini harus lebih kotor nih, yang 1.652 pun itu
kami periksa datanya ada yang misalnya jawabannya tidak available, sehingga dari berbagai banyak pertanyaan itu banyak yang missing values gitu kalau dalam bahasa teknik survei. Oke, jadi maksudnya 2 dataset yang berbeda itu adalah yang akhirnya di ujung diberikan 2.000 sama satu lagi di awal yang 1.652. Betul, yang menurut penjelasan teman polling tracking yang awal itu adalah yang sudah filter. Ternyata justru yang 2.000 baru datang dari server yang logikanya lebih kotor, missing value-nya udah nggak ada nih, malah rapi gitu. Sehingga kita kan menjadi ini yang harus kita pegang yang mana jadinya. Oke, sehingga akhirnya tidak bisa diverifikasi. Oke, tapi yang dipersoalkan oleh poll tracking tidak bisa diverifikasi, apakah artinya kami bersalah sehingga akhirnya disanksi? Dijawab nanti ya, Mas Duri. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.